nggak betul itu. Jangan senang kali terlena, wak dibilang orang tambah muda. Oh, saya kalau jumpa orang, Ustaz Rahul, ya Allah, udah lama nggak jumpa, tambah muda aja Ustaz. Ini dalam hatiku ngejek, ini wak lepuk kan, baru tahu dalam hatiku. Siapa tambah muda? Nggak ada. Yang ada semua tambah tua. Kalau dibilang orang awet muda, mungkin masih bisa terima kita. Semuanya kan tambah tua, tapi oke lah tua. Tapi tua itu kan 3. Ada tua-tua keladi, ada tua-tua jelatang, ada tua-tua kelapa. Sekarang mau tua yang mana ini? Tua keladi Ustaz, makin tua makin menjadi, judinya makin parah, mabuknya makin gila. Udah, nyabunya makin gak karuan, makin jauh dari masjid. Nggak bisa jadi panutan buat istri, buat anak, buat cucu. Ini tua-tua keladi. Ada juga tua-tua jelatang, makin tua makin gatal. Pantang nampak bibir merah, pipi licin, naik kereta yang nengoki sampai nggak nampak lagi. Supaya sadar dari paret kantor lurah. Wah. Yang paling bagus Ustadz, tua-tua kelapa. Kelapa tuh makin tua, makin banyak manfaatnya. Kelapa tua batangnya dipilih buat jembatan. Disenso jadi broti sama papan. Pelepah orang Jawa bikin ngaduk gemblong. Udah siap ambil parang dibentuk jadi motoran anak-anak. Lidi bisa bikin sapu. Sisanya untuk pincuk. Terus janur bikin tanda di simpang ada orang pesta, hiasan di rumah orang pesta, bisa bikin bungkus ketupat di hari raya. Ya Allah, semuanya terpakai. Kelapa muda, nikmat untuk buka puasa. Kelapa tua, sabutnya bisa bikin cuci piring. Sebagian bersihkan kaki pulang dari ladang. Sisanya untuk buang tai ayam. Ya kan orang buang tai ayam pakai sabut kelapa ya. Batoknya dibakar, keluar asap, usir nyamuk di kandang lembu. Ampasnya bisa bikin ngepel, santannya bisa bikin ngolak. Satu pohon kelapa, tapi berapa manfaat buat manusia. Jadilah tua-tua kelapa. Makin tua makin terasa manfaat keberadaan kita untuk orang lain. Manusia terbaik itu bukan masalah yang paling panjang umurnya. Tapi yang paling besar manfaatnya buat orang lain. Kalau panjang umur, 93 umur, sama anak cucu nggak tanda, untuk apa? Duduk di teras, cucunya lewat, cewek katanya. Kalau mati cucunya ninggal aja udah tutup kata cucunya. Untuk apalah 93? Saya pernah bertamu ke rumah kawan saya. Orang tuanya umur 91. Bertamunya jam 9 pagi. Duduk sama anaknya ngobrol. Keluar ratu tuh 91. Wajah basah, tangan basah. Ah, ini baru tua tapi berkah. Naik ke musola rumah. Sholat. Saya tengok jam 9. Duha. Subhanallah. Turun dia dari musola. Mau saya ambil berkah. Saya cium tangan atuk tuh. Luar biasa tuh. Atuk udah 91 masih rajin sholat duha. Aku juhur bodoh kata waktu bulan. Kalau bukan duha tuh, duha apa juhur lah kata. Ya Allah, kok juhur gue bilang mana? Udah nyanyok, biarkan aja kata anaknya. Untuk apalah 91? Maka Bapak Ibu, umur ini bukan perkara panjang. Berkahnya umur, bermanfaat nggak umur kita untuk orang lain? Ini sekarang masalahnya. Di Medan kejadian juga ada orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kakek sama nenek, masa Covid semalam Ramadan, rindu kali dia sama cucu-cucunya. Teleponinya anaknya hari Sabtu, ke rumah kalian, buka di rumah, kangen aku sama cucu. Iya ya, berangkatlah semua. Si nenek jago masak. Umur udah 80-an, nenek 78. Rupanya udah selesai masak, hidangkan semua, mau persiapan buka, jusnya kurang. Si kakek bilang sama nenek, yang jusnya kurang yang. Si kakek bilang sama nenek. Nenek pun nyaut, sabar ya yang. Cucunya tengok-tengokan. Cucunya bilang lebay kali lah kakek. Cucunya yang paling tua pun didatanginya si kakek. Kek, bagi-bagi ilmu kenapa kek? Kenapa? Kakek udah tua masih mesra aja sama nenek.
Kami pingin rumah tangga kami kayak kakek. Apa masalah? Rupanya tadi kakek manggil nenek Yayang, nenek manggil kakek pun Yayang. Kau yang bodoh, aku lupa nama nenek kau. Nenek kau pun dah lupa namaku. Kami dah pakat kalau sama-sama lupa, manggilnya Yayang aja. Rupanya udah pikun dua-dua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, umur itu yang paling penting keberkahannya. Maka jadilah tua-tua kelapa. Bagaimana tua tapi makin bermanfaat buat orang lain. Tua bisa jadi panutan buat anak, buat istri, buat cucu. Tua masih kita didengarkan orang nasihat-nasihatnya. Maka saya pernah bilang, almarhum Zainuddin MZ itu, ya Allah, meninggal udah berapa tahun? Lebih kurang 9 tahun. Zainuddin MZ, itu yang pendakwah. Kalau yang penyanyi kan Meggy Z. Saya pun baru tahu Meggy Z itu rupanya saudara kandungnya banyak. Ada Meggy A, Meggy B, Meggy C. Ya yang paling kecil tuh Meggy Z. Zainuddin MZ itu sekitar 9 tahun lah barangkali beliau meninggal. Tapi saya bilang umurnya panjang. Kok bisa Ustaz umurnya panjang? Dia meninggal 62 tahun ya Ustaz. 62 tahun meninggal, udah dikubur jasadnya. Tapi sampai sekarang tiap sore masih terdengar nasihatnya di masjid-masjid. Jadi umur panjang itu bukan jumlah. Tapi kemanfaatan yang bisa dia berikan ketika dia masih hidup, sampai dia sudah meninggal, orang masih bisa merasakan kemanfaatan keberadaan dia. Buya Hamka, udah berapa lama meninggal? Tapi tafsir Al-Azharnya sampai sekarang terus dipelajari orang. Imam Malik Al-Muwatta kitabnya. Hari ini Bapak Ibu, universitas-universitas Islam mempelajarinya. Syafi'i dengan kitab Al-Umnya tetap dipelajari orang. Sudah masuk ke kubur jasadnya, tapi karya-karyanya masih bisa dinikmati oleh orang lain. Maka kalau mau umur panjang dalam makna yang hakiki, sepanjang hidup berkaryalah, lakukan pekerjaan-pekerjaan kebaikan, sehingga ketika kita meninggal orang masih tetap mengenang kebaikan.